penyakit jantung iskemik atau PJI. Definisinya. Ya, definisinya. Ya, PJI ya atau penyakit jantung iskemik, bahasa Inggrisnya ischemic heart disease ya. Disebabkan oleh atherosclerosis. Ya, atherosclerosis itu apa? Atherosclerosis itu adalah penebalan pada pembuluh darah, khususnya pembuluh darah arteri. Jadi penyakit ini terjadi karena apa? Penebalan. Ya. Penebalan pada pembuluh darah arteri di otot jantung. Ya, di otot jantung. Itu definisinya ya. Kemudian PJI sendiri atau penyakit jantung iskemik sendiri itu adalah istilah ini mempunyai banyak sub penyakit. Jadi ada sub penyakit. Ini kan penyakitnya ini. Ada banyak penyakit ya yang termasuk dalam PJI gitu ya maksudnya ya. Jadi penyakit yang termasuk dalam PJI itu banyak sekali ya, ternyata. Jadi kalau kita membahas satu kali pertemuan itu nggak mungkin ya, mustahil ya. Karena kajiannya banyak. Ya nanti akan saya jelaskan. Itu ya. Kemudian apa misalnya angina tidak stabil ya. Kemudian angina stabil ya. Kemudian macam-macam ya, banyak sekali ya. Penyakit yang tergolong dalam PJI. Dan itu obatnya beda-beda semua ternyata. Jadi setiap penyakit itu banyak beda dan itu banyak hafalannya ya. Ya. Oke ya. Jadi apa? Jadi PJI itu disebabkan oleh atherosclerosis ya. Ini. Disebabkan oleh atherosclerosis. Nanti atherosclerosis sendiri saya jelaskan. Nah, seperti ini grafiknya ya. Jadi ischemic heart disease atau penyakit jantung koroner itu adalah nama penyakit yang di mana dia itu banyak sekali jenisnya gitu ya. Jenisnya itu banyak ya. Nah, pada dasarnya PJI itu ada dua ya. Ada dua jenis ya pada dasarnya. Yaitu acute coronary syndrome ya, dan stable coronary syndrome. Jadi pada intinya ada dua gitu ya. Ada dua bagian, ada dua golongan, ada dua jenis. Nah, kemudian kita nanti akan fokus pada yang sini, acute coronary syndrome. Ya, kita akan fokus acute coronary syndrome. Nah, acute coronary syndrome itu juga terdiri dari banyak penyakit. Ya. Acute coronary syndrome itu penyakitnya juga banyak ya, seperti ini. Ya ini. Jadi kalau acute coronary syndrome sendiri itu ada 4 jenis. Ya. Acute coronary syndrome ada 4 jenis. Jadi gini ya, jadi kalau diurut-urut ke ya, PJ itu adalah induk dari istilah penyakit ya. Penyakit jantung iskemik itu adalah induk dari istilah suatu penyakit di mana penyakit itu ada banyak sebenarnya. Nah, salah satunya adalah acute coronary syndrome. Nah, acute coronary syndrome itu ada 4 jenis, ya, yaitu stable angina ya, atau angina stabil. Kemudian unstable angina atau angina tidak stabil. Kemudian NSTEMI dan STEMI. Ya, jadi apa namanya itu? Ini jenis-jenis dari PJI ya, jenis-jenis dari penyakit jantung iskemik ya. Angina stabil, angina tidak stabil, NSTEMI dan STEMI. Ya, jadi dan ini obatnya ternyata beda-beda ya. Dipelajari itu wah itu bisa 4 kali pertemuan ini ya. Nanti makanya ini gimana ya, akhirnya nanti kita nanti fokus ke angina saja ya. Kalau mempelajari ini itu lama ya. Nanti mungkin saya coba waktu untuk NSTEMI dan STEMI ini. Nah, itu kalau stable angina itu ya, kalau stable angina itu di sini sudah ada sumbatan ya. Jadi kalau Anda lihat ya, stable angina itu penyakit ini sudah ada sumbatan atherosclerosis. Ya. Ini ya. Nah, ini adalah yang kuning-kuning ini ya, yang kuning-kuning ini adalah namanya atherosclerosis.
Ya, itu ya. Nah, kalau stabil angina itu jenisnya hanya satu. Ya. Jenisnya hanya satu yang warnanya kuning ini. Ini adalah kolesterol, ya, sumbatan kolesterol. Kemudian kalau unstable angina itu sudah ada dua jenis, ya, ada yang warnanya kuning dari kolesterol, ya, dan ada yang warnanya merah itu trombus, ya, ada trombusnya, ya, jadi unstable angina itu ada trombusnya di sumbatannya, gitu ya. Kalau NSTEMI itu besar dia, anunya, udah nutup, ya, kalau NSTEMI itu udah nutup. Jadi ini pembuluh darah, ya, ini pembuluh darah arteri di jantung, ya, ceritanya gitu ya. Kemudian ini ada sumbatan ceritanya. Nah, sumbatan inilah yang dinamakan iskemik, ya, penyakit jantung iskemik. Nah, sumbatannya itu kuantitasnya beda-beda, ya, kualitas dan kuantitasnya beda-beda. Kalau sumbatannya masih ringan, namanya stable angina. Biasanya terdiri dari kolesterol, stable angina itu sumbatannya. Kemudian kalau dia itu sudah semakin parah, ya, namanya unstable angina. Itu sumbatannya ada kolesterol yang warnanya kuning dan yang warnanya merah adalah trombus. Nah, kalau yang namanya NSTEMI itu adalah penyakit jantung, ya, jantung koroner, ya, istilahnya, ya. Salah satu jenisnya itu adalah NSTEMI. NSTEMI itu sudah ketutup itu pembuluh darahnya di jantung. Dan kalau sudah NSTEMI bisa mengalami serangan jantung, ya, atau heart attack. Itu ya, jadi itu NSTEMI. Nah, kemudian kalau yang satunya lagi, ya, yang satunya lagi namanya STEMI, ya, mirip STEMI dengan NSTEMI itu. Ya, mirip sekali, ya. Kalau STEM itu sudah benar-benar nutup, ya. Ya. Nah, perbedaannya apa? Kalau dibaca kalau orangnya dicek dicek ECG, ya, elektrokardiograf, ya, direkam jantung, ya, itu beda rekamannya antara stable angina, unstable angina, NSTEMI dan STEMI. Itu di sini beda, gambarnya beda-beda gitu. Nah, orang itu kalau menderita angina stabil itu rekam jantungnya masih normal, ya. Tapi kalau sudah NSTEMI sama STEMI ini rekaman jantungnya sudah tidak normal, ya. Sudah berubah, ya. Jadi gambarnya sudah berubah. Dan bisa dibayangkan 4 macam penyakit ini obatnya itu beda-beda semua. Nah, itu adalah prinsip dari penyakit jantung iskemik, ya. Jadi penyakit jantung iskemik itu ada yang namanya akut coronary syndrome, ya. Itu ada stable angina, ada unstable angina, NSTEMI dan STEMI. Nah, nanti kita akan membatasi pada pembahasan stable dan unstable angina aja. Kita batasi, ya, karena kalau enggak nanti enggak selesai, materinya enggak selesai gitu ya. Oke, sekarang apa beda stable angina dan unstable angina? Apa beda angina stabil dan angina tidak stabil? Jadi angina stabil dan angina stabil itu gejala kliniknya itu beda. Nah, kalau angina stabil itu menyerang orang pada saat orang itu melakukan aktivitas, yang misalnya dia olahraga, ya, atau mungkin lagi jalan-jalan. Jadi tiba-tiba dia kena serangan, nyeri, dadanya itu nyeri kalau nyerang angina itu, nyeri dada jelinya. Itu namanya adalah stable angina. Nah, kalau unstable angina itu menyerang pada saat orangnya itu istirahat, ya, atau menyerangnya itu pas ada orang itu aktivitas, jadi nggak jelas dia nyerangnya. Bisa jadi orangnya pas aktivitas, bisa jadi orangnya pas istirahat. Ya, artinya stable angina itu lebih bisa diprediksi, ya, lebih bisa diprediksi, lebih bisa diduga. Sementara kalau unstable angina itu tidak bisa diduga, tidak bisa dikira-kira kapan datangnya, sehingga dikatakan sudden, ya, tiba-tiba atau suddenly, surprise, ya. Jadi angina tidak stabil itu sifatnya surprise, menyerang dengan tiba-tiba dan tidak diduga penyebabnya apa. Kemudian angina stabil ini, ya, itu cirinya adalah nyerangnya itu singkat, ya, hanya 5 menit, sekitar 5 menit atau kurang. Ya, kenapa begitu? Karena tadi sudah kita lihat gambarnya, ya, kalau angina stabil itu, stabil angina itu
sumbatannya masih sedikit ya, sumbatannya di pembuluh darah itu masih sedikit. Sehingga dia nyerangnya lebih singkat ya. Tetapi kalau unstable angina itu lebih berbahaya dan sampai 30 menit nyerangnya. Jadi lama. Jadi orang itu kalau kena angina yang enggak stabil itu nyeri dada sampai hampir setengah jam. Yang bisa dibayangkan itu lama. Ya, lebih lama dan lebih berbahaya ya lebih berbahaya unstable angina ini karena ya itu tadi sekali lagi sumbatan di pembuluh darahnya itu lebih besar ya, hampir pembuluh darah itu tertutup ya oleh oleh ini trombus dan kolesterol ini, yang kuning kolesterol, yang merah itu trombus, hampir tertutup semuanya sehingga lebih berbahaya. Unstable angina itu lebih berbahaya. Jadi itu perbedaannya. Kemudian yang keempat ya, angina stabil itu hampir pasti ya bisa diobati, ya, bisa disembuhkan ya, bisa angina stabil itu bisa dikurangi ya, disembuhkan, dikurangi nyerinya dengan obat dan istirahat. Jadi kalau ada orang kena angina itu cukup minum obat, insya Allah itu langsung berkurang gejala kliniknya. Tapi kalau kalau unstable angina ya, itu tidak segera, belum tentu dia langsung sembuh atau berkurang gejalanya oleh obat atau istirahat. Nah, jadi itu adalah perbedaan antara angina stabil dan angina non stabil. Perbedaannya itu ya. Kemudian, nah apa toh gejala klinisnya ya? Apa sih gejala klinisnya PJI, penyakit jantung iskemik? Ya. Jadi kalau orang terkena penyakit jantung iskemik itu cirinya adalah nafasnya pendek. Ya, mirip seperti gagal jantung, nafasnya pendek. Kemudian kalau ada nyeri dada ya, seperti ditekan itu berarti angina. Jadi ciri kedua adalah nyeri dada seperti ditekan. Kemudian yang ketiga jantungnya itu berdetak kencang ya. Palpitasi ya, berdetak kencang. Gitu ya. Kemudian yang lain adalah orangnya itu susah tidur ya, insomnia, tidurnya susah. Ya. Itu gejala-gejala. Jadi ini gejala-gejala ini adalah ciri bahwa orang tersebut sudah ada sumbatan di dalam pembuluh darah arterinya yang dinamakan iskemi atau penyakit jantung iskemi. Jadi sumbatan di dalam pembuluh darah arteri di jantung itu berimplikasi pada fisik secara langsung ya, seperti orangnya nggak bisa tidur ya, denyut jantungnya cepat, ya, nyeri dada ya, kemudian nafas pendek, itu adalah ciri dari sumbatan ya atau iskemik yang namanya itu PCI ya, penyakit jantung iskemik. Kemudian ada lagi satu cirinya adalah gampang capek ya, lelah ya, fatigue ya, lelah capek ya. Nah itu ya. Nah khusus untuk angina ciri khasnya adalah nyeri dada. Jadi kalau orang itu mengalami serangan yang 5 menit tadi, kalau angina stabil kan 5 menit ya, itu dia itu nyeri dada selama sekitar 5 menit ya, serangannya itu. Ya. Mungkin dia terus nafasnya itu pendek selama 5 menit. Nah, itu adalah gejala klinik dari angina pectoris ya. Kemudian ya ini saya lewat aja ya. Oke ya. Saya lanjutkan ya tentang apa toh yang sebenarnya iskemik itu ya. Apa sih sebenarnya iskemik? Iskemik itu adalah ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan oksigen. Ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan oksigen, supply and demand. Ya, dari otot jantung atau miokardium. Kenapa dia nggak seimbang? Karena tadi ada sumbatan. Ya, salah satunya karena ada sumbatan. Jadi kalau ada sumbatan kan suplai oksigennya berkurang karena pembuluh darahnya sempit. Ya, jadi kalau pembuluh darah sempit tertutup oleh ya, aterosklerosis, ya itu
menyebabkan suplai oksigennya berkurang. Jadi intinya itu sebenarnya. Ya. Yang nyumbat itu siapa? Tadi udah saya singgung, yang nyumbat adalah trombus dan kolesterol. Ya, yang nyumbat di pembuluh darah tadi adalah trombus dan kolesterol. Inilah yang menyebabkan ketidakseimbangan suplai dan demand, ya, permintaan, ya, dan pasokan. Nah, ada dua istilah, yaitu iskemik pasokan rendah, ya, dan iskemik pasokan tinggi. Nah, iskemik pasokan tinggi itu terjadi pada angina stabil. Nah, tetapi kalau iskemik pasokan rendah, contohnya terjadi pada angina tidak stabil. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya tadi, ya, kalau kita lihat gambarnya yang ini tadi, yang ini, ya, ini itu namanya angina iskemik pasokan tinggi, yang ini. Kalau ini iskemik pasokan rendah. Kenapa begitu? Karena ini masih banyak sisa aliran darahnya yang masih cukup lancar. Kalau ini sudah enggak, maka dikatakan iskemik pasokan rendah. Kalau yang ini iskemik pasokan tinggi, ya. Jadi iskemik pasokan tinggi itu contohnya adalah pada angina stabil. Sementara iskemik pasokan rendah terjadi pada angina yang tidak stabil. Itu ya, itu mengenai beberapa istilah, ya. Oke, kemudian saya langsung aja ya untuk mempercepat apa atau yang dinamakan aterosklerosis. Ya, apa sih yang dinamakan aterosklerosis? Nah, aterosklerosis itu adalah proses yang terjadi pada manusia seumur hidup. Ya, prosesnya itu rumit. Ya. Prosesnya itu rumit. Bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah seperti ini, ya. Nih, lihat. Ini proses aterosklerosis. Ini ya, ini ketika orangnya usia muda, ya, ini di sini di kiri, ya. Sampai pada usia lanjut. Jadi orang itu kalau usianya lanjut, itu proses aterosklerosisnya itu sudah komplit. Ya. Artinya di sini itu sumbatannya sudah banyak. Jadi orang itu kalau usianya di atas 40, 50, itu dia mulai mengalami sumbatan ini. Kalau mungkin Anda masih di sini, ya, masih aliran darahnya masih bagus, ya. Tapi ketika usia lanjut, orang mengalami proses aterosklerosis. Yang pada akhirnya kalau parah tadi ada sumbatan yang menutupi pembuluh darah di jantung. Ini adalah sumbatan kolesterol dan trombus. Ya. Ya. Kemudian aterosklerosis dipercepat oleh, ya. Jadi aterosklerosis itu bisa cepat banget prosesnya. Ya. Jadi sumbatan itu terjadi bisa cepat prosesnya jika orangnya itu satu menderita hipertensi, dua menderita kolesterol tinggi, tiga dia menderita diabetes, empat dia menderita obesitas. Itu mempercepat aterosklerosis. Jadi orangnya mungkin usianya 30 tapi sudah aterosklerosis. Kenapa? Karena dia mungkin menderita diabetes, ya. Mungkin dia menderita hipertensi, mungkin merokok, ya. Jadi orang itu merokok, ya, walaupun badannya kurus, ya, merokok, tapi dia itu akan cepat terjadi penyumbatan. Karena apa? Karena merokok adalah salah satu pemicu proses aterosklerosis ini terjadi. Ya, mungkin kalau orangnya itu cara hidupnya bagus, mungkin dia umur 60 belum, ya, belum sampai aterosklerosis. Tapi kalau sudah punya penyakit ini, ya, merokok, hipertensi, kolesterol, lah nanti usia 35-40 sudah menderita penyakit, sudah angina pectoris, ya. Jadi orang itu kalau umur 35-40 menderita angina pectoris, berarti dia kemungkinan, ya, mungkin merokok, ya, atau mungkin dia kegemukan, atau mungkin diabetes, ya, atau mungkin juga kolesterol,
Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kok penyakit-penyakit itu menyebabkan percepatan aterosklerosis? Ya, pertanyaan kan itu kan. Ya, karena penyakit itu menyebabkan stres oksidatif. Jadi penyakit-penyakit seperti obesitas, diabetes, ya, hipertensi itu menyebabkan stres oksidatif. Nah, stres oksidatif ini menyebabkan perkembangan aterosklerosis yang sangat cepat. Jadi akhirnya orang pada usia muda ya, menderita aterosklerosis. Ya, stres, di mana stres oksidatif ini adalah pemicunya. Stres oksidatif ini dipicu oleh apa tadi? Ya tadi itu merokok, ya, hipertensi. Ya, makanya jangan heran ya kalau Anda ada famili Anda atau tetangga Anda yang terkena penyakit jantung itu jangan heran. Orangnya kurus ya, kok kena penyakit jantung. Ya, karena itu mungkin kebiasaan hidupnya, mungkin dia merokok, gitu. Mungkin dia kena diabetes. Ya. Ya itu karena sumbatan-sumbatan di otot jantungnya sudah parah. Ya itu adalah aterosklerosis. Nah sekali lagi aterosklerosis itu di dalamnya itu ada terkandung trombus, ya, ada terkandung kolesterol. Oke, kemudian untuk aterosklerosis sendiri nanti bisa dibaca lagi ya. Sel darah yang berperan dalam aterosklerosis, ya, sel darah yang berperan dalam aterosklerosis yang pertama adalah trombosit. Ya, ini trombosit. Trombosit nanti akan membentuk trombus. Trombus itu sumbatan. Jadi aterosklerosis sendiri pemicunya salah satunya adalah prosesnya diawali dengan trombosit. Ya, adanya sel darah yang namanya trombosit. Kemudian yang kedua itu leukosit. Jadi leukosit itu juga berperan dalam proses aterosklerosis. Ya, leukosit. Ya. Jadi leukosit dan trombosit itu berperan dalam proses aterosklerosis. Sebentar ini. Oke ya, jadi sekali lagi ya saya ulangi ya, biar nggak bingung ya. Aterosklerosis itu terjadi prosesnya itu seumur hidup mulai dari awal. Dipercepat oleh penyakit, ya, penyakit-penyakit tertentu. Bahkan pada usia muda karena penyakitnya parah, orang sudah menderita aterosklerosis. Secara normal aterosklerosis akan diderita oleh orang pada usia lanjut. Ya. Penyakit-penyakit yang memicu aterosklerosis adalah penyakit hipertensi, ya, kolesterol, obesitas, merokok dan sebagainya. Nah, kemudian proses di dalam tubuhnya itu sendiri dikendalikan oleh dua sel darah, yaitu trombosit dan leukosit. Ya, trombosit itu sel darah trombosit, kemudian leukosit itu sel darah putih. Itu yang berperan dalam pembentukan aterosklerosis. Itu ya, itu singkatnya begitu ya. Nanti bisa dibaca lagi ya. Apa namanya itu terkait dengan aterosklerosis ini. Ya. Oke ya, kemudian sekarang saya masuk ke angina pectoris ya. Kita ke terapi angina pectoris. Ya, ini langsung aja saya lewati ya. Jadi angina pectoris tadi kan sudah tahu ya, angina pectoris itu ada angina pectoris stabil ya. Dan ada angina pectoris tidak stabil tadi sudah ya. Bedanya apa tadi kan sudah tahu ya, bedanya kalau stabil itu yang bagaimana, kalau nggak stabil yang bagaimana ya. Nah, kemudian ada satu lagi namanya angina Prinzmetal klasik ya, atau angina vasospastik. Nah, sebenarnya angina vasospastik ini tidak termasuk dalam PCI. Ya, tidak termasuk dalam penyakit jantung iskemik. Ya, jadi tetapi ini istilahnya angina. Ya, angina vasospastik. Nah, ini nanti kita nggak bahas ini ya. Jadi angina tetap dua tadi kalau itu termasuk iskemik, yaitu angina stabil dan angina tidak stabil. Ya, kemudian jadi nah sekarang bagaimana cara penanganan angina? Ya, jadi saya ingatkan ya, angina itu adalah bagian dari penyakit jantung iskemik. Ya. Nah, bagaimana cara penanganan angina? Cara penanganan angina itu pertama adalah non farmakologi. Treatment non farmakologi. Tidak menggunakan obat. Yaitu apa? Modifikasi gaya hidup. Di sini sudah dijelaskan ya. Yang pertama adalah mengurangi garam, mengurangi asupan garam.
sekitar 2-4 gram atau 2,4 gram per hari. Ya, garam atau natrium itu sama ya, mengurangi asupan garam. Kemudian pembatasan lemak dari total kalori 30%. Ya. Kemudian memperbanyak lemak tak jenuh ganda. Misalnya minyak zaitun contohnya ya. Lemak tak jenuh ganda itu minyak zaitun. Kalau minyak goreng yang kita makan, kita pakai sehari-hari itu namanya lemak jenuh ya. Itu berbahaya ya. Yang berbahaya lagi adalah lemak dari hewan berkaki 4. Itu berbahaya. Tapi yang dianjurkan untuk mencegah terjadinya angina adalah lemak tak jenuh ganda. Contohnya tadi itu. Ya, contohnya adalah minyak ikan omega 3 ya. Kemudian minyak zaitun atau olive. Itu lemak tak jenuh ganda. Minyak ikan, minyak olive ya. Itu baik untuk mengurangi atau mengontrol angina pectoris. Nah, itu adalah non-farmakologi treatment, ya, penanganan non-farmakologi. Kemudian yang lain adalah peningkatan aktivitas fisik, ya, olahraga. Ya, jadi olahraga itu sangat dianjurkan buat penderita angina pectoris, ya, penderita PCI, penyakit jantung iskemik. Kemudian yang jelas diwajibkan untuk berhenti merokok, ya, karena tadi ya, karena merokok itu menimbulkan stres oksidatif, ya, di mana stres oksidatif ini akan memicu terjadinya aterosklerosis. Ya, aterosklerosis kalau parah namanya STEMI tadi ya. Jadi harus berhenti merokoknya itu harus ya. Kalau berhenti merokok, kalau merokok terus itu percuma diobati ya, karena tambah tebel aterosklesisnya, obatnya nggak bermanfaat. Kemudian exercise itu olahraga. Jadi penderita penyakit jantung iskemik itu ya, termasuk penderita angina itu disarankan atau mungkin diwajibkan ya olahraga sedang ya, intensitas sedang. Jadi olahraganya bukan intensitas tinggi tapi intensitas sedang. Ya. Intensitas sedang itu misalnya jalan kaki itu intensitas sedang. Jadi bukan lari loh ya, bukan jogging tapi jalan. Ya, kalau jogging malah bahaya nanti ya. Jadi gini, PJI ya khususnya angina itu ya, salah satu penanganannya adalah dengan aktif berolahraga intensitas sedang selama 30 menit sehari. Setidaknya seminggu 5 kali. Ini namanya olahraga. Jadi olahraga itu bukan seminggu sekali jalan-jalan, ya. Itu enggak. Ya. Itu bukan olahraga. Yang dinamakan olahraga yang menurut ilmu kesehatan yang benar adalah cukup tidak usah lama-lama 30 menit, tetapi seminggu 5 kali. Nah, khusus untuk penderita angina pectoris itu intensitasnya sedang, ya. Seminggu 5 kali, tapi idealnya setiap hari. Dan olahraganya adalah jalan kaki, jalan cepat. Jadi itu adalah terapi atau treatment non farmakologi ya. Jadi bukan pakai obat. Ya, sekali lagi membatasi asupan garam, ya, kemudian mengkonsumsi lemak tak jenuh ganda ya, seperti minyak zaitun, minyak ikan ya. Ada lagi juga itu mungkin minyak biji jintan hitam itu juga yang dijual habatus sauda itu juga termasuk minyak tak jenuh ganda. Ya. Itu kemudian nah sekarang adalah pengobatannya. Ya. Sekarang bagaimana terapi farmakologinya? Bagaimana pengobatannya? Pengobatannya adalah ini, ya. Pengobatannya ini. Jadi ini aja dulu dipahami dulu, ya. Ini saya jelaskan. Ya. Bagaimana cara mengobati angina pectoris? Ya. Bagaimana cara mengobati angina pectoris? Yang pertama itu obatnya ada 3 yang angina pectoris itu ya. Ada 3. Ya. Kalau ada 3 yaitu golongan nitrat, ya, beta blocker. Ya, beta blocker kan masih ingat ya, beta blocker itu contohnya adalah
bisoprolol, ya, carvedilol, atenolol, propanolol, ya. Kemudian yang ketiga golongan kalsium channel blocker, ya, masih ingat kan? Kalsium channel blocker itu apa? Ya, nifedipin, amlodipin, ya, diltiazem, verapamil dan sebagainya. Itu golongan kalsium channel blocker atau nanti disingkat CCB, ya. Kalau beta blocker disingkat BB. Ya. Kalau nitrat itu tetap nitrat. Nah, apa efeknya ke jantung nitrat itu? Nitrat itu adalah venodilator. Ya. Nitrat itu adalah memperlebar vena atau venodilator. Memperlebar vena atau venodilator. Ya. Nah, nitrat ini menurunkan preload. Ya, masih ingat ya preload kemarin, ya. Nitrat ini menurunkan preload. Kemudian beta blocker. Beta blocker itu apa fungsinya? Beta blocker itu fungsinya itu ke jantung. Efeknya ke jantung. Yaitu apa? Menurunkan cardiac work atau menurunkan kerja dari jantung. Bukan menaikkan ya, tapi menurunkan. Kalau gagal jantung itu dinaikkan, cardiac work-nya kalau angina pectoris itu justru diturunkan. Ya. Oke, kemudian golongan kalsium channel blocker. Apa gunanya dari golongan kalsium channel blocker? Ya, fungsinya adalah arteriodilator. Arteriodilator itu memperlebar arteri. Jadi kalau nitrat itu memperlebar vena, kalau kalsium channel blocker itu memperlebar arteri atau arteriodilator. Kalau nitrat itu memperkecil preload, kalau kalsium channel blocker memperkecil afterload. Gitu ya. Nah, kalsium channel blocker itu mempunyai dua fungsi ya di sini ya. Yang pertama arteriodilator, yang kedua menurunkan cardiac work. Jadi CCB itu punya dua fungsi ya. Arteriodilator dan menurunkan cardiac work. Kalau beta blocker hanya menurunkan cardiac work. Kalau nitrat hanya sebagai venodilator. Beda ya, jadi kalsium channel blocker itu mempunyai fungsi ganda yaitu arteriodilator dan menurunkan kerja jantung atau cardiac work. Nah, itu adalah skema singkat ya, skema ringkas mengobati angina pectoris ya. Jadi jangan bingung ya kalau gagal jantung itu obatnya ACI kan, masih ingat kemarin ya. ACI dan ARB ya, dikombinasi dengan beta blocker kan, masih ingat ya. Tapi kalau obat-obat angina pectoris itu ACI dan beta blocker nggak kepake ya, nggak kepake ya, karena mereka anunya beda ya, efeknya beda. Jadi ini beda ya. Jadi mohon dibedakan antara mengobati gagal jantung dengan mengobati angina pectoris. Ya, oke, saya lanjutkan. Enggak, sebentar ini. Oke, kemudian saya lanjutkan mengenai ini ya, ini pembagian obatnya kayak tadi ya. Ini tadi ya. Nah, nitrat sendiri itu ada 4, ada 3 jenis ya nitrat itu. Ada durasi lama ya, kerja lama, dan ada yang kerja pendek ya. Jadi ini ya. Obat yang digunakan dalam angina pectoris ini kan tadi sudah ya. Ada nitrat, ada CCB, ada beta blocker. Ya. Kalau CCB itu mempunyai dua fungsi ya tadi ya, arteriodilator dan menurunkan kerja otot jantung tadi ya ini. Oke, kemudian langsung ke obatnya ya ini. Nah, gini, kalau obat angina itu kalau untuk serangan akut ya, serangan angina. Jadi kalau ada orang mengalami serangan atau acute attack ya, itu obatnya itu menggunakan golongan nitrat short acting. Jadi kalau serangan akut, jadi tiba-tiba orangnya itu
Misalnya nyeri dada tiba-tiba ya, pas dia jalan-jalan nyeri dada tiba-tiba, itu kan serangan akut ya. Itu diberi obat short acting nitrat atau golongan nitrat kerja singkat. Misalnya orangnya dibawa ke UGD ya, nanti di sana di UGD nanti dikasih nitrat short acting ya, itu untuk serangan akut. Nah, untuk maintenance atau untuk mencegah atau untuk propilaksis ya. Untuk propilaksis terapi untuk mencegah ya, bukan untuk serangan akut ya. Jadi orangnya itu enggak sakit, itu harus dicegah ya biar enggak terjadi serangan akut. Itu menggunakan long acting nitrat atau nitrat kerja lama. Atau menggunakan CCB. Atau menggunakan beta blocker. Jadi kalau orangnya itu sudah keluar dari UGD atau dibawa ke Bangsal, kondisinya sudah stabil, dia harus diberi obat untuk propilaksis terapi. Ya, diberi obat untuk apa? Terapi pencegahan. Ya, atau terapi propilaksis biar tidak terjadi serangan akut. Itu menggunakan long acting nitrate ya, atau CCB atau beta blocker. Nah, itu prinsip utama pengobatan angina pectoris. Jadi kita harus bisa membedakan apakah itu serangannya akut, apakah untuk mencegah saja atau terapi propilaksis. Ya, kemudian kita lanjutkan ya. Di sini lebih spesifik lagi ya, lebih spesifik. Untuk obat pilihan utama ya, untuk angina stabil, obat pilihan utamanya adalah kombinasi antara fifth line ya, pilihan utama medication, fifth line medication itu obat pilihan utama untuk stabil angina, ya, angina stabil. Jadi kan angina ada dua tadi ya, ada angina stabil dan angina stabil ya. Itu obat pilihan utamanya itu beta blocker ya. Jadi kalau dia itu untuk propilaksis ya, ini untuk propilaksis ya. Jadi bukan untuk serangan akut ya ini ya. Jadi stabil angina yang propilaksis ya, bukan serangan akut, untuk mencegah. Itu dia dikasih beta blocker atau dikasih CCB ya, silakan pilih ya, boleh CCB, boleh beta blocker plus nitrat dikombinasi. Nitratnya yang long acting tentunya ya, bukan yang short acting. Jika masih nggak sembuh ya, diganti ya, dioper ya, BB jadi beta blocker diganti CCB atau sebaliknya. Dan dikombinasi dengan ranolazine ya, dikombinasi dengan ranolazine. Jika masih nggak sembuh juga ya, jadi orangnya masih sering kumat ya, masih sering nyeri ya, masih sering terkena serangan akut, ya dipasangi ring ya, PCI itu ring. Jadi mungkin Anda pernah dengar istilah dipasangi ring ya. Dipasangi ring itu kalau udah nggak mau biasa diobati ya udah ya, sumbatannya dengan ring itu, dihilangkan dengan ring, menggunakan ring atau PCI ya, nanti itu ada mata kuliah adanya sendiri, bagian sendiri. Oke, kemudian ini nggak usah ya, ini aja ya untuk stabil angina. Ya, kemudian nah, ini ada tambahan ya tadi untuk nambah. Untuk mempertahankan atau untuk mencegah ya, angina pectoris baik stabil maupun tidak stabil menggunakan aspirin. Ya, menggunakan aspirin. Jadi aspirin itu salah satu terapi ya yang ditambahkan pada penyakit angina ya, baik stabil maupun tidak stabil, itu aspirin ya. Aspirin itu digunakan untuk pengencer darah ya. Jadi orang itu kalau terkena penyakit jantung biasanya darahnya kan cenderung kental ya, diencerkan. Jadi kalau saya tambahkan di sini ya, di dalam grafik di dalam sini kalau ditambahkan ini ada aspirin di sini ya. Aspirin itu fungsinya bukan langsung ke pembuluh darah atau ke jantung, tapi dia mengencerkan darah.
Tetapi aspirin lebih banyak dipakai untuk profilaksis ya. Untuk apa? Walaupun dia bukan obat kardiovaskuler ya. Aspirin itu kan bukan langsung berefek ke kardiovaskuler ya, karena dia efeknya ke darahnya ya. Bukan ke pembuluh darahnya. Tapi itu masih tergolong obat angina pectoris. Tapi untuk pencegahan. Jadi kalau untuk obatnya tetap di sini yang fokus ini ya, untuk penanganannya ini seperti ini. Nitrat, beta blocker, kalsium channel blocker. Ya itu gambaran umum ya pengobatan apa namanya itu? Gambaran umum pengobatan angina pectoris ya. Nah sekarang bagaimana mengobati angina pectoris? Jadi sekali lagi angina pectoris adalah bagian dari penyakit iskemik. Sekali lagi ya, angina pectoris adalah bagian dari penyakit iskemik atau penyakit jantung iskemik atau ischemic heart disease. Makanya obatnya kadang-kadang dijadikan satu istilah yaitu obat anti iskemik. Jadi obatnya dikatakan obat anti iskemik. Ya, ini saya lewati aja ya. Nanti silakan dibaca sendiri. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau terjadi serangan akut, ya, kalau terjadi serangan akut diberikan obat golongan nitrat, ya kan? Nitrat short acting. Ya, kalau terjadi serangan akut, nyeri dada yang tiba-tiba, itu obatnya adalah golongan nitrat yang short acting. Apa itu nitrat short acting? Nitrat short acting itu adalah obat yang kalau diberikan itu efeknya cepat banget, ya. Hanya 1 menit dia berefek, 2 menit atau 1 menit, dan efeknya singkat. Jadi dia itu berefeknya cepat, efeknya hanya 10 menit. Namanya itu short acting, kerja pendek. Jadi ini di UGD biasanya. Obat ini biasanya diberikan di UGD, ya. Biasanya ya. Jadi orangnya mengalami serangan terus langsung dibawa ke rumah sakit, ya. Nyeri dada hebat, sesak napas, dibawa ke rumah sakit. Di sana langsung dikasih short acting nitrat di UGD-nya. Apa itu short acting nitrat? Contohnya adalah NTG-SL. NTG-SL itu nitroglycerin sublingual. Jadi obatnya itu ditaruh di bawah lidah. Nitroglycerin sublingual. Ini efeknya hanya 1 menit, cepat sekali ya. Jadi orangnya nggak begitu dikasih obat ini ya, sublingual itu cepat sekali berefek. Kalau orangnya posisinya nggak sadar, ya, diberi nitroglycerin IV. Nitroglycerin IV. Itu efeknya hanya 5 menit ya. 1 menit hanya mulai berefek 1 menit dan lamanya berefek hanya 5 menit. Bisa juga diberikan spray, translingual spray. Ya, jadi dimasukkan ke lewat spray. Lewat semprot ya. Itu nah ini apa? NTG-SL, nitroglycerin SL, nitroglycerin spray dan nitroglycerin IV ini adalah obat-obat short acting untuk penanganan apa? Angina, serangan angina. Serangan akut angina attack. Gitu ya. Nah, kalau serangannya, kalau dia itu untuk mencegah, ya, untuk profilaksis, maka dia menggunakan apa? Long acting, ya, golongan nitrat, ini ya, golongan nitrat yang long acting, golongan nitrat yang long acting. Jadi kalau dia sudah keluar dari UGD, sudah dibawa ke rumah, disuruh pulang atau dibawa ke bangsal, kondisinya sudah stabil, itu harus dilakukan terapi profilaksis, harus dilakukan terapi pencegahan, yaitu dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan 3 macam obat tadi, ya. Saya ingatkan ya, 3 macam obat, yaitu apa? Nitrat long acting, ya. Atau diberikan beta blocker, kombinasi tadi ya. Jadi nitrat long acting plus beta blocker atau nitrat long acting plus CCB, ya. Kombinasikan itu dari dokternya ya nanti. Jadi nitrat long acting ini digunakan untuk profilaksis untuk pencegahan angina, serangan angina. Apa contohnya? Contohnya nitroglycerin kapsul. Contohnya ya, NTG kapsul.
Ya. Nitroglycerin transdermal patch itu ditempelkan di dada. Atau isosorbit dinitrat sublingual. Ya, ISDN ini ISDN isosorbit dinitrat SL sublingual. Ya. Atau isosorbit dinitrat oral. Ya. Kemudian ISMN isosorbit mononitrat. Ya. Tablet. Ya. Tablet. Ya, atau nah ini adalah obat-obat yang digunakan untuk terapi pencegahan atau profilaksis penyakit angina pectoris. Long acting nitrat. Ya, long acting nitrat. Oke, saya kira itu cukup jelas ya. Ini adalah obat-obat golongan nitrat ya. Obat-obat golongan nitrat atau organik nitrat ya. Organik nitrat. Nitrat atau organik nitrat. Ya. Oke ya, kemudian ini saya lewati aja, nanti silakan dibaca sendiri ya. Silakan nanti dibaca sendiri. Kemudian yang kedua mengenai CCP ya. Mengenai kalsium channel blocker. Masih ingat ya tadi kalau ada orang terkena angina stabil ya, untuk terapi pencegahan diberikan kombinasi CCP dengan nitrat ya tadi ya. Nah, CCP sendiri itu ada dua golongan ya. Kalau mungkin Anda kemarin sudah di Putri ya. Apa itu CCP itu? Calcium channel blocker ada dua golongan ya. Itu golongan dihidrobilin dan golongan dipenyl alkylamin atau non dihidrobilin. Nah, ini di sini sudah dijelaskan mana yang bisa digunakan untuk angina pectoris di sini. Yaitu amlodipin ya. Jadi amlodipin itu adalah obat golongan CCP yang bisa digunakan untuk mencegah angina. Kemudian nicardipin, ya, nicardipin ini. Kemudian nifedipin. Jadi ada tiga ya, nifedipin, nicardipin, dan amlodipin. Kemudian golongan non dihidropiridin itu adalah verapamil di sini, verapamil. Kemudian golongan benzothiazepin ya, itu diltiazem. Jadi yang digunakan, jadi golongan CCB yang digunakan itu ada 4 untuk angina pectoris. Golongan CCB ada 4, yaitu apa? Amlodipin, ini ya, nicardipin, nifedipin, ada 5 ya, verapamil dan diltiazem. Yaitu ya, ini adalah obat CCB yang digunakan untuk angina ya. Ada 5 ya, amlodipin, nifedipin, nicardipin, verapamil, dan diltiazem. Ya. Nah, itu adalah golongan apa? CCB ya, yang digunakan untuk terapi angina pectoris. Ya, nanti silakan dibaca ya untuk rinciannya. Ini saya terjemahkan dari bukunya Kodak Kimball. Golongan CCB. Ya. Kalau golongan beta blocker ya tadi, golongan beta blocker itu propanolol ya seperti ya contohnya, bisoprolol ya, propanolol, bisoprolol. Ya. Kemudian yang lain adalah mengenai ranolizin. Ranolizin. Ranolizin ini adalah terapi untuk angina pectoris stabil. Ranolizin. Jadi ini obat baru ya. Karena baru di approve tahun 2006. Jadi masih baru, walaupun sudah lama bagi kita itu masih baru. Jadi ada tambahan ya untuk terapi profilaksis angina itu namanya ranolizin. Kemudian ranolizin ini berefek ke penurunan ion natrium ya, ranolizin ini. Penurunan ion natrium, di mana natrium sendiri yang menyebabkan penumpukan cairan ya kemarin ya. Jadi ranolizin ini berefek pada penurunan natrium, ya, menurunkan natrium intraseluler. Fungsi atau cara kerja dari ranolizin ya tadi
Masih ingat ya tadi kalau golongan nitrat itu vasodilator ya. Kalau golongan beta blocker itu menurunkan kerja jantung ya. Kalau golongan CCB itu arteriodilator ya, dan menurunkan kerja jantung. Tapi kalau ranolizin ini dia menurunkan natrium intraseluler ya. Efeknya beda ya. Kalau tadi ada tambahan juga dari saya satu itu apa namanya itu aspirin itu mengencerkan darah. Aspirin itu mengencerkan darah. Ya, ini ranolizin. Ya. Kemudian sekarang adalah yang digunakan untuk mencegah tadi adalah obat antiplatelet. Ya, obat antiplatelet itu adalah obat yang mengencerkan darah. Ya, ini saya bahas sedikit saja ya. Jadi antiplatelet itu adalah obat yang mengencerkan darah. Contohnya adalah aspirin. Ya, aspirin. Disingkat ASA. Ya. Jadi aspirin itu disingkat ASA. Asam asetil salisilat. Asetil salisilik acid ASA. Dosisnya kecil sekali ya, hanya 75 sampai 162 mg per hari. Jadi kalau kita menderita nyeri itu dosisnya 500 minum aspirin, tapi kalau untuk pengencer darah cukup 75 sampai 162 mg. Ya. Jadi ASA ini fungsinya, aspirin ini fungsinya adalah pengencer darah atau antiplatelet. Ya. Yang digunakan untuk terapi profilaksis penyakit angina atau iskemik. Iskemik. Termasuk angina pectoris, STEMI, ya. Angina stabil, angina non stabil, STEMI itu semuanya adalah iskemik dan itu bisa dicegah ya, dikurangi dengan pemberian antiplatelet, yaitu pertama adalah aspirin. Pilihan pertamanya adalah aspirin. Kenapa? Ini murah ya, dan efektif. Kemudian yang kedua namanya Clopidogrel. Nah ini, yang kedua adalah Clopidogrel. Clopidogrel juga antiplatelet juga, tapi harganya mahal. Clopidogrel ini dipakai kalau dengan aspirin tidak mempan. Ya, intinya itu aja, ya, intinya itu. Jadi obat antiplatelet ada dua ya, aspirin dan Clopidogrel, mengencerkan darah fungsinya. Untuk maintenance atau untuk mencegah atau untuk profilaksis penyakit iskemik, ya, termasuk diantaranya angina pectoris, ya, STEMI dan NSTEMI. Ya, kemudian bisa juga dikombinasi antara Clopidogrel dan aspirin, bisa. Ya. Jadi kadang-kadang itu akhirnya digabung. Ya. Karena nggak sembuh dengan aspirin, nggak sembuh dengan Clopidogrel, kemudian digabung. Ya, itu. Jadi itu ya. Jadi itu sekali lagi saya sudah menyampaikan terkait dengan terapi STEMI, terapi iskemik. Ya. Terapi iskemik tadi sudah saya singgung, kita fokus ke angina ya, tetapi pada intinya terapi iskemik itu ya ada 6 pada intinya ya. Kalau boleh saya resume ada 6 iskemik, ya, yaitu nitrat, ya, kemudian BB atau beta blocker, kemudian CCB atau calcium channel blocker, kemudian ranolizin, kemudian aspirin. Antiplatelet, yaitu aspirin dan Clopidogrel. Itu adalah obat-obat yang digunakan untuk mengobati iskemik ya, atau penyakit jantung iskemik. Tadi sudah saya singgung juga kalau iskemiknya itu angina, ya tadi sudah saya singgung. Itu ada 2 cara penanganan. Kalau akut itu menggunakan nitrat kerja pendek ya. Kalau untuk pencegahan menggunakan nitrat kerja panjang kombinasi dengan beta blocker dan atau calcium channel blocker. Tadi gitu ya, tadi sudah saya singgung ya. Ya itu ya, jadi ini baru iskemik baru yang itu loh ya, baru yang angina, belum iskemik yang STEMI. Ya, mungkin nanti ada waktu kita untuk membahas iskemik yang STEMI dan NSTEMI. Ya itu materinya ya, ini saya